Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahyustianingsih, nomor induk mahasiswa C1C020118 R011 Akuntansi 2020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dengan judul makalah konsep dasar penganggaran. Yang pertama ada pengertian penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, tapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang dan jasa. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah dan direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Fungsi anggaran akan menjadi optimal jika proses penyusunan mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran. Keikutsertaan para manajer dalam proses penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang cukup efektif terhadap perbaikan motivasi dan perilaku individu dalam setiap organisasi. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran yang pertama ada rencana. Anggaran memuat serangkaian rencana keuangan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Maka di dalam anggaran terdapat asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman untuk merealisasikannya. Yang kedua, ada untuk meliputi seluruh kegiatan organisasi. Anggaran memuat seluruh rencana kegiatan organisasi, baik yang berhubungan dengan pendapatan belanja maupun pembiayaan. Tiga, dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan rencana kerja yang harus dilengkapi dengan satuan moneter dalam estimasi jumlah tertentu. Yang keempat, jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu atau periode tertentu, umumnya pada 1 tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Mengelompokkan anggaran sangatlah penting dalam menyusun anggaran. Dengan mengelompokkan anggaran, maka akan lebih mudah menyusun jenis anggaran yang diinginkan sesuai dengan keperluan anggaran. Dapat dikelompokkan menjadi segi satu, ada segi dasar penyusunan anggaran yang terdiri dari A. Anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang dibuat untuk satu kegiatan selama jangka waktu tertentu, di mana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan biaya. Anggaran ini tidak memungkinkan adanya penyesuaian oleh karena sudah tetap. Yang B, ada anggaran variabel atau variable budget. Flexible budget adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada kegiatan tingkat kegiatan. Partisipasi dari anggaran ini adalah bahwa untuk setiap tingkat kegiatan harus terdapat norma-norma untuk kegiatan yang keluar. Selanjutnya, jenis anggaran dari segi penyusunan. Dari segi penyusunan, anggaran ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya 1 tahun, yang disusun setiap akhir periode anggaran. Nah, untuk anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. Nah, selanjutnya, dari segi jangka waktu, anggaran terdiri dari anggaran jangka pendek, anggaran jangka menengah, dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja, merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka menengah yaitu perencanaan jangka menengah, merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun atau 10 tahun. Dalam program perencanaan jangka panjang ini, organisasi merencanakan program-program kerja untuk mencapai tujuan organisasi, sebagaimana ditetapkan. Selanjutnya ada anggaran jangka panjang, merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 25 tahun. Selanjutnya jenis anggaran dari segi bidangnya. Dari segi bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. Anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha. Nah, untuk anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca.
Selanjutnya jenis penganggaran dilihat dari kemampuan di dalam menyusun anggaran, terdiri dari anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Untuk anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun secara tidak lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagi anggaran tertentu saja. Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanyalah anggaran operasional. Selanjutnya dari segi fungsinya, anggaran terdiri dari anggaran apropriasi adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Dan juga anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya nilai untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ada 3. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia efisien mungkin. Anggaran merupakan alat perencana tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Yang selanjutnya ada fungsi anggaran, fungsi pelaksanaannya. Fungsi pelaksanaan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebelum pekerjaan dilakukan terlebih dahulu menetapkan persetujuan yang berwenang. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Selanjutnya fungsi anggaran, yaitu dalam fungsi pengawasan. Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian, controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan cara atau anggaran dengan melaksanakan tindakan perbaikan bila dipandang perlu. Selanjutnya ada manfaat penyusunan anggaran. Manfaat penyusunan anggaran adalah adanya perencanaan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat pengkoordinasi kerja, sebagai alat pengawasan kerja, dan sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada kelemahan anggaran. Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan. Antara lain, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggaran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua ada menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu dan uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Selanjutnya, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Selanjutnya ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam menyusun anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan dan data di masa lalu. Selanjutnya ada kemungkinan perkembangan kondisi ekonomis. Ada juga pengetahuan tentang teknik strategi pesaing dan gerak-gerik pesaing. Selanjutnya kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah dan penelitian untuk mengembangkan perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran. Untuk menyatakan tujuan penyusunan anggaran, yang pertama untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang telah dicapai manajemen. Tujuan yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan menyediakan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasar, perlu tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya ada hubungan anggaran dengan manajemen. Anggaran merupakan pedoman kerja, alat pengkoordinasi kerja, serta alat pengawasan kerja.
Dengan memahami dan membiasakan diri melakukan penganggaran, perusahaan akan lebih mampu dalam memprediksi perubahan yang akan terjadi dan dampaknya bagi perusahaan, serta mempersiapkan sedini mungkin segala perangkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan penganggaran, tidak hanya perencanaan kegiatan yang dapat dilakukan, tapi juga koordinasi dan pengendaliannya. Ketika fungsi manajemen, perencanaan, koordinasi, dan pengendalian secara sekaligus tercermin dalam proses penganggaran. Dari makalah tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran atau budgeting adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan non-moneter. Fungsi anggaran akan menjadi optimal jika proses penyusunannya mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran. Pengendalian umumnya dilakukan dengan analisis selisih atau variance analysis antara rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Di samping mempunyai banyak manfaat, anggaran juga mempunyai kelemahan sebab anggaran dibuat berdasarkan asumsi. Bila asumsinya berubah, maka anggaran menjadi kurang bermanfaat kecuali direvisi sesuai dengan perubahan asumsi. Nah, dan ini adalah daftar pustaka, daftar referensi dari sumber-sumber referensi dari pencarian materi saya. Sekian presentasi makalah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.